kalau kamu menyaksikan ada cahaya yang terang di tengah-tengah kegelapannya mendekati waktu subuh, sebagai masuknya fajar, maka kamu pada saat itu dengan sendirinya apa? Kamu harus berhenti makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ikhwan, akhwat, pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini saya bersama Ustadz Hamzah, Baba dan Akhi Ali yang akan berbincang di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berbincang, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertanyaan pertama, di bulan Ramadan, batas kita memulai dan mengakhiri puasa itu seperti apa? Karena di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Kalau kita lihat di sini, bukan dengan batas waktu sholat seperti ketika azan subuh dan maghrib. Ya, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian. Hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yang menunjukkan masuknya waktu fajar. Ada kisah menarik pada hadis ini. Seorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya tidak menyaksikan adanya benang putih dan benang hitam ya Rasulullah. Rasulullah tertawa. Anta aridul wisada. Anta aridul wisada. Orang yang bantalnya besar, kepalanya besar. Ini menunjukkan kamu ya kurang memahami apa? Kurang memahami maksud dari ayat ini. Ayat ini sebuah kiasan. Artinya malam itu merupakan kegelapan. Nah, fajar itu merupakan apa? Cahaya. Oleh karena itu, kalau kamu menyaksikan ada cahaya yang terang di tengah-tengah kegelapannya mendekati waktu subuh, sebagai masuknya fajar, maka kamu pada saat itu dengan sendirinya apa? Kamu harus berhenti makan. Harus berhenti makan. Oleh karena itu pada zaman dahulu mereka sebelum memiliki jam, mereka lebih banyak bergantung melihat atau kembali kepada penglihatan dan pengamatan apa? Pengamatan pribadi. Kecuali pada daerah-daerah mendung ya. Mereka menyaksikan bagaimana terbitnya fajar, terlihat betul-betul di tengah-tengah kegelapan ya, sebagai pertanda malam telah meninggalkan kita berganti dengan suasana subuh. Oleh karena itu, seorang berhenti makan pada saat betul-betul telah jelas baginya masuk waktu fajar. Bukan bergantung pada adzan. Bukan bergantung pada azan. Karena jadwal azan ini terkadang ditetapkan ternyata sebelum waktunya. Sebagai contoh, pernah sekali waktu kita hadir di satu majelis, datang masuk waktu maghrib berdasarkan tabel yang telah dibuat
di penanggalan kita. Adzan dikumandangkan, padahal matahari bolanya masih terlihat. Kita kebetulan di tingkat 2, jadi kelihatan bola matahari masih jelas di hadapan kita. Saya bilang, ini belum masuk waktu, tapi sudah jadwal adzan. Jadwal adzan mengikuti apa? Fenomena alam yang ditetapkan Allah, bukan justru matahari terbenam dan terbit mengikuti jadwal yang dibuat oleh manusia. Jadwalnya bisa salah. Saya pernah mendengar bahwa Muhammadiyah pernah menyatakan bahwa waktu subuh kita lebih cepat. Beberapa menit, begitu pula waktu berbuka puasa kita. Waktu berbuka puasa kita. Oleh karena itu yang menjadi pegangan buat kita itu masuknya waktu fajar dengan terlihatnya cahaya di tengah-tengah kegelapan. Adapun waktu berbuka puasa, dengan tegas Allah mengatakan tsumma atimmus shiyama ilal lail. Sempurnakan puasa kalian hingga datangnya malam hari, yang ditandai dengan kegelapan dan terbenamnya bola matahari. Terbenamnya bola matahari. Nah, kalau kita di tepi pantai, waktu matahari akan terbenam, kita saksikan di pantai yang terbuka. Kita pernah di Sulawesi dulu menyaksikan bagaimana matahari pada saat-saat terbenam. Nah, pada saat matahari akan terbenam mulai turun, semakin dekat ya, ke apa? Ke bawah ufuk. Kita saksikan bagaimana warna kuning, begitu ia mulai tenggelam, ya. Pertama di tenggelam tidak terlihat, masih ada cahaya. Kemudian setelah itu begitu tenggelam dengan total, kita saksikan suasana gelap gulita. Nah, kalau kita di Mekah, di Madinah, kita saksikan begitu datang waktu maghrib maupun waktu subuh, itu matahari betul-betul terbenam. Yang membuat terang hanya cahaya lampu. Tapi suasananya gelap gulita. Nah, kita ini terkadang pada waktu adzan kita dikumandangkan, seperti masih ada cahaya. Terang bahkan. Kita saksikan ufuk itu masih apa? Masih dalam keadaan terang. Tapi begitu 7-8 menit kemudian kita saksikan apa? Baru mulai gelap. Baru mulai gelap. Jadi sebaiknya jangan sampai kita capek pagi-pagi. Dari mulai pagi fajar kita berpuasa. Menantikan terbenamnya matahari. Begitu adzan dikumandangkan, suasana masih dalam keadaan bercahaya. Kita berbuka puasa pada saat tersebut. Padahal tinggal tunggu beberapa menit lagi. Oleh karena itu memang jadwal adzan kita pada saat maghrib maupun subuh itu seharusnya diperiksa kembali. Jangan hanya bergantung pada tabel hitungan yang dibuat oleh para falakiyin, tapi harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Akh Faisal pernah di Pelabuhan Ratu, ketika waktu jadwal, ya, jadwal puasa, ya, waktu buka puasa, disaksikan di tepi pantai di Pelabuhan Ratu, matahari baru terbenam, masih ada cahayanya, masih ada cahaya. Jadi matahari mulai hilang. Tidak lama kemudian baru mulai gelap. Dah kata lail ini menunjukkan waktu gelap dengan terbenamnya bola matahari. Nah, kalau seandainya kita berada di katakan apartemen yang cukup tinggi. Di daratan kita menyaksikan matahari sudah apa? Sudah tenggelam. Yang masih bercahaya. Di apartemen kita masih menyaksikan matahari. Paham enggak? Katakan di apartemen tingkat 10. Ya. Apa yang tidak terlihat ya di daratan, tapi di atas apartemen masih kita saksikan matahari masih terlihat. Jadi sebaiknya tunggu sampai matahari benar-benar terbenam, kemudian gelap, baru pada saat itu kita berbuka puasa dengan aman, mengikuti perintah Allah, bukan mengikuti jadwal adzan yang dibuat orang bisa salah, bisa benar. Nah, waktu subuh kita masih boleh makan sampai betul-betul jelas bagi kita terbitnya fajar. Nah, ada sebuah hadis yang unik. Sebuah hadis ya yang diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad bin Hambal ya. Begitu juga dari beberapa rawi yang lain, Al-Hakim dan lainnya. Ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadahu hatta yaqbiya hajatahu. Kalau salah seorang dari kalian mendengarkan nida, maksudnya adzan, sedangkan bicara makan masih di tangannya, jangan ditaruh sampai dia selesai makan, menghabiskan apa yang terdapat pada bejana tersebut. Sami'an nida di sini. Albani mensahihkan hadis ini.
Tapi para ulama ketika membaca hadisnya dia mengatakan bahwa kemungkinan besar pada saat nida dikumandangkan belum masuk waktu subuh. Kita berhenti makan dengan masuknya waktu subuh bukan dengan apa? Patokan adzan yang dikumandangkan. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan kalau Bilal adzan kalian tetap makan. Kalian tetap makan. Tapi begitu Ibnu Ummi Maktum adzan baru kalian berhenti makan pada saat tersebut. Karena Bilal adzan pada adzan subuh pertama itu untuk membangunkan orang agar siap-siap untuk bangun malam dan bersiap-siap juga untuk melakukan sholat subuh. Nah kalau kita di Madinah, katakan sholat subuh umpamanya pukul 4:30. Jam 2, jam 1 adzan pertama dikumandangkan. Supaya orang-orang siap untuk bangun malam. Nah kita tidak terbiasa dengan sunnah Rasul. Ini sunnah yang telah ditinggalkan. Seharusnya kita kalau sholat subuh katakan pukul 4:30, mestinya pukul 3 lah paling tidak adzan pertama dikumandangkan untuk membangunkan orang. Nah pada saat Bilal adzan, kalian terus makan. Pada saat Ibnu Ummi Maktum adzan, kalian berhenti pada saat tersebut. Dan adzannya Ibnu Ummi Maktum setelah jelas terbit fajar. Dan betul-betul nampak ada cahaya ya melintang di tengah-tengah kegelapan pada saat tersebut. Ini yang diajarkan Al-Quran. Jadi kita terpaku pada jadwal, bukan mengikuti aturan yang dijelaskan Allah. Jadwal bisa salah, tapi kalau alam dengan ayat-ayat Allah tidak mungkin akan salah. Wallahu a'lam. Nah kalau misalnya berkaitan sama buka sampai malam itu kan, apalagi kalau misalnya kayak sering kali yang beberapa kali kejadian kalau misalnya kita bukber itu dalam kondisi azan masih terang karena mengikuti timetable itu kan. Tapi ketika kita mengingatkan misalnya bahwa ayat Quran misalnya menjelaskan bahwa disempurnakan puasa itu hingga malam, pasti yang berikutnya bakal jadi balasan, wah berarti nih ente nih Syiah nih, soalnya Syiah itu selalu yang saya yang dikaitkan sama saya yang pasti yang puasa betul-betul sampai buka yang gelap kan pasti kan dikaitkan sama Syiah gitu. Jadi nggak melihat apa yang dibawa, tapi selalu jawabannya dibalasnya Syiah karena memang patokannya kayak kalau lihat orang Indonesia tuh selalu jam 6 tuh atau nggak paling mentok tuh paling lama banget tuh 6:30 tuh udah lama banget gitu. Karena kan patokannya kayak bukannya gelap atau matahari terbenam, seringkali jadi patokan bukannya jam 6 gitu. Padahal kalau kita dulu waktu umrah sama Baba kan waktu di Makkah itu kan Makkah kan misalnya mazhabnya kan Hambali Salafi kan, tapi jam ketika azan tuh nggak pernah kita dalam kondisi kayak di Indonesia yang masih terang gitu. Misalnya apakah cuman kayak di sini doang gitu ya, emang karena berpatokannya bukan pada waktu terbenam tapi waktu timetable-nya jam 6 gitu. Bahkan mungkin kalau seandainya orang Indonesia ditaruh di Mekah mungkin pas lagi musim panas ya, biasanya musim panas kan sampai jam 8 tuh mereka gak mau, mungkin makanya harus jam 6 tuh udah harus buka gitu karena patokannya tuh jam 6 gitu. Jadi sebetulnya karena apa? Karena orang-orang kita tuh lebih gak terbiasa dengan stigma. Bukan beragama dengan dasar ilmu tapi berdasarkan ikutan yang mereka ikutkan. Jadi kalau imam mereka mengatakan hati-hati sama fulan atau golongan fulan, akhirnya mereka bisa-bisa mengikuti pemimpin mereka secara buta walaupun bertentangan dengan Quran. Dan dalam kehidupan beragama kita lihat berapa banyak orang yang bertentangan dengan Quran dengan alasan apa? Ulama kita lebih tahu. Mereka jadikan rabi-rabi mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tuduhan tadi benar, kita yang menunggu sampai gelap dikatakan Syiah, berarti ulama di Madinah, umat Islam di Mekah juga Syiah dong. Memang azannya pas gelap lah. Jadi kalau kita lihat ini semua merupakan pendidikan yang salah bagi masyarakat kita. Kalau ustadz, kiai, ulama atau termasuk Habib meracuni masyarakat dengan pemikiran-pemikiran yang merusak. Seharusnya kita kembali kepada Al-Quran. Jadi siapapun dia, mau Syiah, mau Sunnah, mau Salafi, mau Khalafi, kalau bertentangan dengan Quran salah. Jangan karena kita seorang pengikut madhab Syafi'i atau di Indonesia, Islam harus disesuaikan dengan Indonesia seperti Islam Nusantara. Yang ada fikih Nusantara. Kalau Islam Nusantara nggak ada sama sekali. Kalau fikih Nusantara itu disesuaikan dengan kondisi keadaan umat, di mana hukumnya dengan sendirinya selalu menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu di Indonesia ada hal-hal yang menuntut adanya perubahan dalam fikih bukan dalam syariat. Contoh jangan jauh-jauh di kutub
yang katakan sepanjang waktunya malam. Gimana dia puasa? Ikut Mekah sebagai tolak ukur. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas. Adalah yang sepanjang waktunya siang, malamnya sedikit. Ikut sholat subuhnya, ikut Mekah. Begitu juga zuhurnya, begitu juga asarnya, begitu juga maghrib, begitu juga puasanya. Ini karena merupakan keadaan yang abnormal, yang ekstrim, kita ikuti yang normal. Dan Mekah itu merupakan rujukan bagi kita dalam sholat. Bisa juga menjadi rujukan waktu kita pada saat kita berpuasa maupun sholat pada daerah-daerah yang abnormal seperti tadi. Tapi rujukan kita adalah Al-Qur'an. Nah, kenapa fikih berbeda? Contoh jangan jauh-jauh kalau seorang katakan dari Sukabumi di kampung. Dia mengatakan saya mesti memberikan makan orang miskin karena saya kebetulan sakit, yang menaun, tidak mampu untuk mengganti puasa saya. Saya membayar fidyah. Berapa fidyah yang saya mesti bayar? Dengan sendirinya fidyah yang mesti dibayar disesuaikan dengan kondisi makan dia. Kalau makan 1 hari berapa? Makan 1 hari cuma 10.000. Yang di Jakarta berapa? 20-30 ribu bisa. Sehari? Sehari 100 mungkin. Katakan 100.000 atau 50.000. Jadi jangan orang di kampung dikenakan kewajiban membayar 50.000. Orang yang di kota dikenakan kewajiban 10.000. Jadi fikih ini betul-betul apa? Yang disiapkan untuk masyarakat disesuaikan dengan kemampuan mereka. Hukum yang normal bisa berubah kalau terjadi hukum emergensi. Pada saat orang tidak mendapatkan makanan kecuali hanya babi. Kalau tidak makan dia akan mati. Allah bolehkan untuk makan babi. Jadi ada raf'ul haraj, ada juga masalah darurat, ada berbagai macam kondisi keadaan di mana fikih dari satu daerah bisa berbeda dengan fikih yang lain. Itu bisa kita katakan sebagai fikih Nusantara disesuaikan dengan kondisi keadaan umat di Indonesia. Tapi kalau syariat Allah sama, nggak ada yang namanya Islam Indonesia, Islam Jawa, Islam Sunda, Islam satu yang datang dari Allah dan pengabdian kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kadang-kadang juga untuk mengkanter tadi yang seperti Ali bilang, ada riwayat hadis kan mengatakan gini, ma yazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa umatku itu berada di dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya sama sekali nggak bertentangan dengan yang tadi, dengan apa wa atimmus shiyama ila lail seperti itu kan. Artinya kalau memang sudah yakin ini sudah masuk, ya segera. Jangan nunggu udah gelap ya, terus masih tunggu sampai waktu Isya. Jangan. Artinya ketika dia yakin di sana sudah gelap, artinya sudah masuk malam, segera seperti itu. Karena Rasulullah itu selalu ingin nggak mau menyulitkan. Agama itu bukan suruh kita itu jadi susah gitu kan. Jadi sahurnya dia sahur supaya mungkin tambah pahalanya kalau dia sahurnya jam 1 misalnya. Enggak lah. Jadi kita harusnya sahurnya jam dekat-dekat ya sejam sebelum fajar atau setengah jam gitu. Jadi mengakhirkan seperti itu. Tapi artinya supaya itu Rasulullah memang begitu kasih sayang kepada umatnya. Dan ini adalah memang syariat Islam seperti itu, mudah, bukan nyuruh orang susah gitu. Nah ini ada lagi seperti tadi, Anda lihat di video, saking katanya ini mendahulukan puasa, mendahulukan berbuka itu kan bagus. Sampai ada video gini, dia taruh kurma di mulutnya sebelum adzan belum ada. Jadi pas adzan, Allahu Akbar langsung dimakan. Ini takjil gitu. Enggak begitu kan? Kan harus yakinkan dulu ini. Namanya takjil. Namanya juga takjil. Takjil. Jadi kita harus yang tadi artinya dari apa yang diterangkan dalam ayat Quran tadi, kita perlu ihtiyat, arti menjaga benar-benar agar supaya ya puasa kita udah capek-capek dari fajar. Giliran buka nggak taunya kecepatan lagi ya. Nggak perhatikan. Kita ihtiyat gitu. Tapi juga nggak terlalu lama gitu kan. Menurut saya itu Indonesia benar-benar emang kalau lihat emang jadi masalah gitu, dia terlalu benar-benar berpatok kayak selama ini karena emang jam 6 malah sering kali jam 6 kurang kadang udah buka gitu. Jadi mereka makanya kalau misalnya mungkin takutnya kalau di Saudi musim panas mereka nggak mau buka sampai jam 8 gitu kan. Karena memang patokannya ini jam 6 biasanya juga di negara saya jam 6 kok, di sini jam 8 belum buka gitu kan. Imam Ja'far Shadiq pernah sekali waktu mengatakan la'anallahul khattabiyah akharu al-futur hatta tashtabikan nujum. Allah mengutuk khattabiyah atau kelompok dari khattabiyah ini
yang sengaja nunda buka puasa sampai bintang bermunculan. Artinya mereka menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka, tapi pada waktunya, yaitu malam hari di saat ya gelap, ya, sebagai pertanda bahwasannya sudah masuk waktu. Padahal sebetulnya menunggunya paling cuma 8 sampai 10 menit. Biasanya ke 5 menit juga udah agak 5 gelap. menit pun sudah itu. Tunggu sebentar. Semenjak matahari jatuh ya dari ufuk, tunggu 5 sampai 10 menit. Allah kasih setelah itu gelap gulita mulai. Nah kita di Indonesia sering kali matahari masih terang. Adzan berkumandang. Yang kita ikuti Allah, apakah Indonesia? Nah di Indonesia ini banyak orang-orang kalau sudah salah mengambil keputusan, jarang yang berani untuk menariknya kembali. Masing-masing mengatakan golongan kami yang benar. Ya sudah bukan golongan kita. Yang benar adalah yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bukan yang datang dari Ustadz Husain atau Ustadz Fulan, Syiah ataupun Sunnah. Jadi jangan sampai nanti akhirnya orang-orang Syiah yang meraih Sunnah Rasulullah, malah kita yang suka mengatakan sebagai ahlu Sunnah, malah jauh dari Sunnah Nabi. Jadi jauhi kefanatikan, jangan agama sebagai doktrin, agama itu wahyu ilahi yang datang dari Allah dengan petunjuknya, sempurnakan puasa hingga datangnya malam, kemudian kita masih dibolehkan untuk makan sampai apa? Sampai betul-betul fajar itu meyakinkan. Oleh karena itu pada zaman Rasul nggak ada waktu imsak. Nggak ada waktu imsak. Artinya apa? Selagi dia merasa melihat belum masuk waktu fajar, dia boleh makan. Gak ada yang lebih lucu lagi kalau misalnya ada yang misalnya yang terlalu mungkin takutnya ketika azan tuh pas subuh tuh yang udah dimakan tuh sama dia tuh dilepehin gitu karena takut belum waktu fajar. Di mulutnya ada makanan. Begitu datang ke bandang dia makan selesai. Tapi jangan yang di piring. Ya yang di mulut di Ini yang di piring masih ngerokok terus. Karena hadis Albani tadi. Ini hadis yang difahami apa? Secara tidak benar. Apalagi hadis ini merupakan hadis ahad yang harus dikembalikan kepada Al-Quran. Ternyata mungkin nidaknya juga tadi maksudnya nidak Bilal kali itu. Iya. Iya kalau kan namanya teks hadis kan diriwayatkan kan dengan makna ketemu enggak bisa teksnya Bilal, nidak Bilal maksudnya bukan. Ibnu Qayyim mengatakan semua ulama bersepakat bahwasannya kita kalau sudah terbukti waktu fajar datang kita harus hentikan makan. Kalau kita tahu fajar sudah masuk kita masih makan, batal puasa kita. Kecuali kalau dia nggak tahu, yang tidak tahu. Nah pertanyaan lain? Kan yang riba itu kan emang kan suatu hal yang harus kita hindari kan, misalnya yang kita tidak boleh sebagai umat muslim bertransaksi riba. Nah tapi kalau misalnya kayak yang seringkali disampaikan sama ustadz-ustadz yang ketika membahas masalah riba itu kan, yang paling sering saya dengar kan katanya riba itu memiliki 72 pintu, yang paling ringan dosanya seperti seorang yang menzinai ibunya sendiri. Nah itu apakah sampai segitunya gitu? Maksudnya dan ini hadis dari mana, dan ini apakah dia sahih atau enggak, dan kenapa sering kali digunakan sama ustadz-ustadz untuk misalnya mungkin kata apa, mungkin dia menakut-nakuti apa gimana. Nah itu bagaimana kita menilai, menyikapi hal kayak gini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Terus terang Anda belum teliti tentang sanad hadis tersebut ya. Akan tetapi begini, banyak di antara kita ketika berbicara riba ini soal asap semuanya menjadi riba seperti itu. Dan memang sebenarnya kondisi perekonomian di saat ini memang kondisinya tidak sekondusif setelah bagaimana kalau ayat riba secara tegas sudah diturunkan. Dan pada saat zaman Rasul pun ya kondisinya, kenapa hukum riba itu enggak dari awal ditegaskan ya? Karena apa yang dihadapi umat Islam pada waktu itu belum memungkinkan, sehingga pengharaman riba itu bertahap seperti itu. Nah begitu juga ya, ketika kondisi kita sulit ya seperti itu, dan mau nggak mau kita kita menggunakan seperti kita sering disebut, kalau kata pakai etol saja itu katanya riba seperti itu.
Lalu ketika kita mau masuk tol, kita mau pakai apa? Ya, kan seperti itu. Ini harus difahami, ketika ada sesuatu yang benar-benar kita kita sudah bisa kuasai, ya kita harus jalankan secara tegas seperti itu. Ketika ada sesuatu yang kita nggak mampu, ya artinya karena situasinya begitu berat sistemnya sudah belum sesuai dengan jalan Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan seperti halnya pada saat awal-awal datangnya Islam seperti itu. Kan katanya yang kemarin kita bahas itu yang termasuk pertama kali dilarang melakukan riba itu dari paman Nabi atau sepupunya yang Abbas atau itu paman Nabi. Itu ketika Hajjatul Wada itu Rasulullah waktu khutbah ketika ada pengharaman secara tegas terhadap riba dan sebagai komitmen Rasulullah bilang riba yang pertama yang kami haramkan ada riba Abbas seperti itu. Karena waktu itu masih memang belum diharamkan secara tegas, artinya masih ada yang masih sebagian masih perekonomian belum di tangan umat muslim. Berarti kan sebenarnya kalau dalam kondisi yang belum di mana sistem perekonomian belum berjalan sesuai dengan sistem Islam, berarti kan riba nggak seperti kan digambarkan, masalah yang digambarkan yang paling ringan katanya. Berarti kan kalau gitu Abbas termasuk yang melakukan dong, kalau karena yang paling ringannya aja pamannya Rasul gimana? Iya. Berarti kalau sampai kalau betul-betul kayak ringan banget, berarti kan harusnya kita harus betul-betul menolak 100%, bahkan mundur 1000 langkah, bukan lagi 1 langkah, ini dahsyat banget. Yang paling ringannya aja katanya seperti ya begitu kan, berzina dengan ibu sendiri. Sekarang kan transaksi sekarang ini banyak transaksi yang tidak ada pada zaman Rasul, seperti penjualan online juga katanya itu riba seperti itu. Jadi kadang-kadang jadi kesalah kaprah. Ketahuilah kenapa riba diharamkan? Di Al-Qur'an disebutkan fa bi dzulmin minalladzina hadu, dengan kezaliman, sebabkan kezaliman. Jadi sebenarnya dasar dari riba itu di sana ada kezaliman. Oleh karena itu Allah bilang la tadzlimuna wa la tuzlamun. Karena zalim ini Allah sangat benci, ya. Allah sangat benci kepada sifat zalim ini. Nah, seperti pinjaman online, pinjol gitu kan. Itu zalim, seorang minjem berapa bunganya terus bertambah. Sebelum balikin aja kan kayak minjem kalau di online tuh kita minjem 10 juta. Misalnya harta cuma sebulan atau 3 bulan dibalikin mungkin 11. Yang ngaconya itu kita terima pun yang diberikan ke kita itu nggak sampai 10 juta, mungkin 9.500.000 karena dipotong admin segala macam. Jadi sudah minjemnya 10 dikasihnya 9,5 dan disuruh balikin 11. Kan itu kan memang sangat tidak adil begitu kan. Berarti mungkin sebenarnya lebih cocok kalau misalnya kayak riba itu dikaitkan misalnya kayak kalau misalnya mau dikaitkan kayak dengan kezaliman, pencurian kan. Kezaliman karena adanya orang yang teraniaya dalam transaksi itu kan. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan perzinahan tuh kayak terlalu jauh gitu kan. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak para penceramah, mereka ketika ingin memberikan peringatan kepada orang, membuat mereka takut, membawakan hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis palsu. Kita jumpai contohnya dalam kitab Al-Kabair. Di antaranya itu dosa-dosa besar, di antaranya adalah riba. Nah, dibawakan hadis tadi bahwa riba itu terdiri dari berapa? 72 pintu. Nah, yang paling rendah itu sama dengan seorang berzina dengan ibunya sebanyak yang itu berapa kali nggak dijelasin? 70 kali. Ini hadis-hadis palsu. Hadis ini merupakan hadis palsu yang tidak sama sekali memiliki dasar kebenaran. Tapi sayangnya sebagian ulama yatahawanu. Mereka memandang kalau hadis-hadis yang berisikan zawajir, peringatan itu boleh walaupun hadis tersebut lemah, bahkan amat lemah. Sama dengan penceramah zaman dulu itu, kalau mereka ingin berceramah, membuat orang takut, membuat orang juga dekat dengan Allah Ta'ala, mereka bawakan riwayat-riwayat dalam Duratun Nasihin. Namanya sih indah.
mutiara-mutiara bagi orang-orang yang memberikan nasihat. Dan subhanallah masyarakat paling gemar dengan hal-hal seperti ini. Sampai kisah Mahabharata pun juga masuk dalam Duratun Nasihin. Begitu juga di kalangan mutaakhirin, banyak mereka ini ingin menakut-nakuti orang dari riba dengan riwayat-riwayat yang tidak benar. Jadi kalau seandainya riba itu dosanya sama dengan orang yang berzina dengan ibunya 70 kali, ini waliyadzubillah betul-betul apa? Amat mengerikan. Dan ini sama sekali tidak pernah diterangkan Al-Quran, tidak pernah diterangkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, tapi yang jelas Allah mengingatkan kita untuk menghentikan transaksi ribawi. Sebelumnya dibolehkan. Dibolehkan bukan berarti ini merupakan sesuatu yang benar. Sebagaimana minuman keras sebelumnya dibiarkan kemudian diharamkan. Begitu juga riba. Pada saat umat Islam di Mekah, kita kan tahu umat Islam tidak punya kekuatan ekonomi, begitu juga tidak punya kekuatan dalam bidang sosial. Ekonomi di tangan orang-orang musyrik, di Madinah di tangan orang-orang Yahudi. Nah coba bayangkan kalau orang-orang Islam diharamkan untuk mengambil riba, sedangkan di saat mereka meminjam mereka harus bayar bunga. Kira-kira bagaimana? Dirugikan. Umat Islam dirugikan. Nah prinsip Islam itu la tadlimun wa la tudlamun. Kalian tidak menzalimi orang, tidak pula dizalimi. Nah sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, dia menjumpai orang-orang Yahudi mendominasi bankir-bankir mereka ini terhadap sistem keuangan di Madinah. Hingga banyak masyarakat Madinah yang berhutang menggadaikan kebun mereka, ternak mereka, sampai rumah dan diri mereka digadaikan. Nah Nabi dalam dakwahnya bukan justru menambahkan beban buat umat. Seperti sebagian ulama-ulama Islam bukan memberikan solusi, malah memberatkan umatnya. Sampai untuk mengundang mereka pun harus mempersiapkan dana yang cukup besar. Yang disampaikan cuma humor. Nah Nabi mulai mendidik sahabat-sahabatnya. Menganjurkan mereka yang mampu mengeluarkan zakat. Kemudian dengan peperangan mereka mendapatkan ghanimah digunakan untuk menebus orang-orang yang tergadai, harta mereka yang tergadai. Diberikan sebagai modal untuk berdagang menuju Syam maupun menuju Habasyah. Akhirnya perekonomian umat Islam mulai menggeliat, berkembang. Bankir-bankir Yahudi merasakan bahwa ini ancaman. Nah di sana terjadi pemberontakan dan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Walaupun belum ada Zionis pada saat tersebut ya. Orang Yahudi yang berkhianat satu persatu, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah sampai Yahudi Khaybar. Akhirnya mereka terusir karena mereka melanggar perjanjian dan memerangi kaum muslimin. Serta mau domba dan menimbulkan fitnah di antara mereka. Nah pada saat ekonomi telah beralih ke tangan kaum muslimin, langsung turun ayat-ayat riba dengan tegas. Kalau tadinya mengingatkan kaum muslimin ya yang memberikan pinjaman untuk tidak mengambil bunga yang berlipat-lipat. Kalau mereka menetapkan bunga katakan dari pinjaman 1.100, jangan kalau terlambat waktunya ditambahkan lagi bunganya. Orang yang meminjam dibutuh, jangan orang yang butuh dimanfaatkan untuk apa? Mencari keuntungan pribadi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan Allah terangkan bahwa riba diharamkan bukan hanya pada umat Nabi, umat-umat sebelumnya. Wa bidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillah wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Ini bagaimana mereka dilarang makan riba tapi mereka lakukan. Yang menyebabkan orang Yahudi terusir dari Mesir dianiaya karena mereka menyalahgunakan kehormatan yang Allah berikan kepada mereka untuk menganiaya rakyat dengan pinjaman yang mereka berikan dengan mengharapkan riba. Oleh karena itu, riba yang disebutkan Al-Quran adalah riba nasi'ah. Cuma sayang betul-betul ulama Islam memperselisihkan mengenai riba nasi'ah. Mereka masukkan riba nasi'ah ke dalam riba al-fadli yang dibahas dalam hadis. Saya nggak bicarakan riba al-fadl. Ya. Itu riba khusus yang dibahas dalam hadis. Kebenarannya sampai di mana? Ya. Kita tidak berani sama sekali untuk menjamin bahwa itu merupakan hal yang benar-benar dari Rasul. Tapi kalau riba nasi'ah, kata nasi'ah itu penundaan. Nasi'ah itu artinya apa?
penundaan. Nah, riba jahiliyah yang ma'ruf dalam Al-Quran adalah orang memberikan pinjaman ya, dengan tempo dia mendapatkan bunga. Kalau temponya liwat ditambahkan lagi bunganya. Temponya liwat ditambahkan lagi bunganya. Itu yang menyebar pada masyarakat jahiliyah. Tapi kalau kita buka pendapat-pendapat ulama di Google aja, kita akan temukan keterangan mengenai riba nasiah ini membingungkan luar biasa. Akhirnya orang mengatakan ulama aja gak sependapat dengan riba. Bagaimana kita berbicara mengenai riba? Jadi akhirnya orang jadi bingung, galau, tidak mampu menentukan apa riba yang dibicarakan Al-Quran. Padahal riba yang dibicarakan Al-Quran adalah riba nasiah. Oleh karena itu riba nasiah terdiri dari tiga hal. Pertama, pinjaman. Yang kedua, tempo. Yang ketiga, bunga. Apabila ada ketiga-tiganya maka masuk dalam kategori apa? Riba nasiah. Nah, kalau kita baca Al-Quran setelah ayat tadi dalam surat An-Nisa yang menjelaskan apa? Mengingatkan kita surat Al-Imran, jangan kalian makan bunga ya, secara berlipat ganda. Nah, di sini kita lihat pada suratul Baqarah dimulai dari ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang suka makan riba ini, yang makan bunga dari penderitaan, dari kesulitan, dari kesusahan orang lain. Mereka tahu bahwa bagikan lintah-lintah darat yang menghisap darah kan. Nah mereka ini tidak bangun kecuali seperti orang yang apa? Yang apa? Yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang terkena sentuhan syaitan. Hidupnya gelisah, resah, penuh ketakutan. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan alasannya bahwa jual beli kan sama dengan riba. Kalau kita putar uang kita dapat keuntungan. Tapi jual beli tidak pasti keuntungan. Kalau jual beli ya dua-duanya apa? Dua-duanya dengan pertukaran tersebut mendapatkan manfaat. Begitu juga kerjasama, berinvestasi, keuntungan sama-sama dinikmati, kerugian sama-sama dipikul bersama-sama. Itu keadilan. Tapi kalau seorang meletakkan uang, dia hanya tahu untung, tanpa mempedulikan penderitaan orang lain yang jungkir balik mencari keuntungan, begitu dia rugi, dia harus membayar juga apa? Pinjaman pokoknya, begitu pula bunganya. Ini perbuatan yang zalim yang bakal merusak perekonomian umat. Bahkan merusak apa? Perekonomian umat. Dengan adanya riba yang dipatok, akan menumbuhkan inflasi karena angkanya bertambah, nilainya nggak bertambah. Betul nggak? Tapi kalau pertumbuhan dari investasi, Allah kasih nilainya bertambah seiring dengan pertumbuhan angkanya. Tapi kalau bunga bank yang dipatok atau bunga pinjaman yang diberikan seseorang kepada peminjamnya, sebelum uang berkembang, dikembangkan, diinvestasikan, bunga sudah ada. Ini mengakibatkan angkanya naik, sedangkan apa? Nilainya belum berkembang. Di sini saja bakal menimbulkan inflasi. Seperti pemerintah ketika mencetak uang, cadangan devisanya katakan 1 juta dolar. Dia cetak 10 juta dolar. Maka dengan sendirinya akan terjadi apa? Inflasi. Di mana mata uangnya yang kemarin nilainya 1 juta dolar bisa berubah jadi 10 juta dolar. Disebarkan di tengah masyarakat. Sedangkan cadangan devisanya tidak seperti itu. Seperti dulu. Ketika pemerintah Mesir mencetak mata uang 1 pon, uang kertas, dia punya cadangan juga apa? Senilai yang sama. Tapi di belakang hari, mulai mereka bersikap curang, membodoh-bodohi rakyatnya. Mereka cetak uang berkali-kali lipat melebihi cadangan devisanya. Akhirnya mata uang mereka jatuh. Bukan harga barang yang naik, mata uang yang jatuh. Kemarin kita beli ayam 10.000, sekarang 30.000, bukan ayam yang naik harganya. Tapi apa? Mata uang kita yang jatuh di hadapan ayam. Nah, riba ini merupakan pangkal bencana yang bisa menimbulkan kerusakan, memiskinkan sebagian besar orang, menguntungkan sebagian kecil orang. Kemudian, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli yang adil dan haramkan riba yang tidak adil, bahkan merusak. Kemudian, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang datang ya, ketetapan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti, yang dulu dimaafkan oleh Allah.
Tapi waman ada, siapa yang kembali faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka adalah penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Yamhaqullahu riba, Allah akan hancurkan semua yang tumbuh dari riba. Wa yurbis sadaqat, Allah akan tumbuhkan, kembangkan sedekah. Sedangkan riba apa? Akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun nampak uang kita bertambah, tapi kehancuran yang akan menimpa kita, waliyadzubillah. Setelah itu yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar lagi bergelimangan dosa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Setelah itu Allah berikan solusi. Orang yang meminjam, orang butuh. Orang butuh. Jadi jangan kita tambahkan beban dia. Maka solusinya orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan mereka mau mengeluarkan zakat mereka, Allah sediakan bagi mereka ganjaran mereka di sisi Allah, dan mereka terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Dan zakat yang mereka berikan akan menolong orang-orang miskin. Gak harus meminjam dengan riba, mereka mendapatkan pertolongan baik untuk menambahkan modalnya atau untuk membayar hutangnya. Jadi kita lihat bagaimana solusi zakat yang Allah berikan untuk memecahkan problema kemiskinan dan memberikan dorongan untuk memajukan ekonomi umat. Beda sama riba. Hingga Allah bilang dalam surat Ar-Rum, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Apa yang kamu berikan pinjaman dengan mengharapkan riba tidak akan pernah berkembang di sisi Allah. Tapi apa yang kalian berikan dalam bentuk zakat dengan mengharapkan ganjaran dari Allah, mereka lah yang akan melipat gandakan harta mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di hari akhirat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba sekecil apapun kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak lakukan, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka Allah mengumumkan perang terhadap kalian dan Rasulnya. Keberkahan, rahmat, kehidupan kalian, ketenangannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wa la tudlamun. Kalau kalian tobat, ambil modal kalian. Kalian tidak menzalimi orang dan tidak dizalimi. Nabi mengatakan, mulai saat ini riba diharamkan. Siapa-siapa yang memberikan pinjaman, ambillah modalnya dan tinggalkan ribanya. Dan riba yang pertama saya haramkan, riba paman saya Abbas bin Abdul Muttalib. Dulu masih dibolehkan, belum ada nas yang tegas mengharamkan karena situasi ekonomi belum stabil di tangan umat Islam. Lalu setelah itu apa? La tadhlimun wa la tudlamun. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan, jangan kamu tekan. Tangguhkan sampai datang kemudahan buat dia untuk membayar. Tapi wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian bersedekah memaafkan, itu akan lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Nah, penutupnya menarik. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Hati-hatilah kalian menghadapi satu hari, di sana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Apa yang kalian akan bawa? Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Setiap orang dilunasi bayaran amalnya tanpa dizalimi sedikit pun juga. Mau enggak mau mendorong orang untuk mengutamakan yang di sisi Allah daripada kehidupan dunia. Ini ayat Quran yang berbicara mengenai pengharaman riba secara final setelah sebelumnya secara bertahap. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani umat di luar kemampuannya, ditambah Allah tidak akan menjerumuskan umat ke dalam kebinasaan sampai ekonomi di tangan umat Islam. Baru pada saat itu riba diharamkan secara tuntas. Jelas kan? Ada riwayat tadi yang mengatakan seperti orang berzina 70 kali dengan apa? Walaupun dia sudah berhenti, perbuatan dia akan terus terbayang-bayang merupakan perbuatan yang menjijikkan dan hina. Waliyadzubillah. Dari ayat-ayat tadi kan jelas bagaimana riba ditegaskan itu sesuatu yang diharamkan karena ada kezaliman di sana. Lalu kalau seperti yang suka diberikan contoh tadi, arti misalnya pakai etol itu riba seperti itu.
Ribanya di mana gitu. Sedangkan kita membeli nilai yang saling kita sepakati. Setelah itu habis kan seperti itu. Ya, atau misalnya pembelian online seperti itu. Itu juga sebenarnya harganya sudah disepakati, barangnya ya sesuai seperti itu, sesuai speknya seperti itu. Ya, itu juga nggak ada kezaliman di situ, kita terima. Nah ini jadi kadang-kadang orang ngawur. Nah sekarang kebalikannya, ada Arisan dibilang riba. Arisan juga riba. Ada lagi sekarang yang mereknya syariah. Ya. Ada seorang ustadz nanya katanya, saya nih mau ibu saya mau umroh. Lalu dari bank syariah menawarkan, kalau umroh kan biayanya biasanya 17 juta gitu. Nah ini dengan cicilan berapa kira-kira itu, sampai 30 juta lah gitu. Cicilan 5 tahun kalau nggak salah. Dan tanya, nah kalau itu sepakati sih terserah, kalau antum ada itu, artinya kesepakatan ini ya, nilainya jadi segitu misalnya. Nah, tapi ya, itu enggak, nanti kalau antum nggak bisa bayar ada denda kok. Denda, tapi itu katanya itu nanti buat disedekahkan lagi ke orang lain. Kok disedekahkan orang lain? Justru yang lagi susah kan ente yang nggak bisa bayar kok itu. Nah ini kadang-kadang namanya syariat seperti itu. Dibalut syariat. Sama umrohnya duluan atau haji duluan baru. Iya nanti nyicil. Itu ditalangin lah istilahnya gitu. Seperti itu. Kan kadang-kadang jadi seperti itu. Dengan label ini dianggap syariat, tapi lihat seperti itu kan. Fa'in kana dzu usratin kan harusnya fanadhiratun ila maisarah. Dia susah jangan ditampain. Walaupun istilah ini nanti diserahkan lagi kepada orang yang lain. Sedangkan orang yang itu sendiri lagi susah. Butuh. Ini lagi butuh. Ibarat ketibatan udah jatuh ketiba tangga. Seperti itu. Nah ini kadang-kadang jadi rancu. Kalau kita lihat dari ayat Quran kan begitu jelas. Dan satu hal, ada sebuah pernyataan dan keberatan yang diajukan oleh seorang ulama besar dari Iran. Apabila seorang menerima bunga di bank, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu sebagai riba? Karena inflasi yang menggerogoti mata uangnya lebih tinggi dibandingkan bunganya kalau diperhitungkan secara cermat. Jadi kalau orang meletakkan uang 1 miliar, dia terima bunga setiap bulan, ya, katakan umpamanya dia menerima 35 juta, katakan. 35 juta setiap bulan. Inflasi yang menggerogoti mata uang itu lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada. Kemarin dia beli tanah 1 miliar, ya, bisa mendapatkan katakan umpamanya 1000 meter. Tahu-tahu tahun berikutnya harga tanah sudah 2 miliar. Dibandingkan dengan bunga bank yang diberikan kepadanya tidak sebanding dengan kenaikan harga barang atau jatuhnya mata uang. Oleh karena itu satu orang datang kepada saya, Ustaz saya punya uang 50 miliar daripada saya pusing-pusing. Saya simpan di bank, saya dapat deposito. Saya bilang, Bapak ini orang yang paling bodoh. Uang Bapak perginya kemana dimanfaatkan, Bapak nggak tahu. Bisa aja masuk diskotik, masuk bar, masuk rumah pelacuran. Betul nggak? Bapak terima uang bunga kotor. Kemudian mata uang Bapak jatuh. Setahun 2 tahun kemudian, uang yang Bapak gunakan, yang Bapak simpan bisa Bapak beli katakan 1 hektar tanah, tahu-tahu tahun kemudian cuma dapat 5.000 meter. Rugi enggak? Rugi yang luar biasa. Oleh karena itu keberatan ini diajukan dengan tujuan untuk mengajak kita berinvestasi, bekerja sama daripada kita menyimpan uang di bank. Karena kalau kita simpan uang di bank, walaupun diberikan keuntungan bunga, sebenarnya bukan keuntungan, tapi kebuntungan. Karena inflasi yang menggerogoti mata uang kita lebih besar. Sekarang harga emas sudah mencapai 1,6. Betul enggak? Per gram sudah 1,6. Kita ingat, tahun kemarin masih 1,3. Sudah berapa coba? 300.000 naiknya. Bunga yang diberikan berapa? Sekarang bunga bank yang diberikan berapa persen? Kalau deposit kecil banget sih kayaknya. Uang yang dari uang kita yang kita simpan, siapa yang akan manfaatkan nanti? Kita nggak tahu kemana perginya. Yang jelas terima keuntungan bisa-bisa dari rumah pelacuran, dari bar, dari diskotik, dari tempat-tempat yang nggak baik.
Jadi sebaiknya bangun kepercayaan untuk membangun kerjasama yang adil. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau saya simpan uang saya atau investasikan uang saya, bisa nggak balik modalnya Ustaz? Sudah nggak dapat untung, tahu-tahu mereka bilang rugi. Nah di sini kita perlu dengan sendirinya membuat aturan yang membuat orang itu terikat. Kalau seandainya dulu pada masa Rasul orang-orang Islam jujur, kita investasikan uang kita dalam perdagangan, dia kembali melaporkan dengan adil. Kalau sekarang sudah kita investasi dengan niat baik, tahu-tahu dia mengatakan usaha kami hancur dalam kondisi begini begitu, akhirnya modal hilang, untung nggak dapat. Oleh karena itu orang yang berinvestasi sekarang mesti ada jaminan yang menjamin haknya. Katakan umpamanya apa? Dia tidak ambil bunga, tapi berinvestasi. Ada untung dibagi, nggak ada untung dia nggak harus terima apa-apa. Tapi ada jaminan loh. Katakan rumah dia atau tanah yang dimiliki aset ya dijaminkan. Jaminannya diberikan punya kuasa menjual, ya. Kuasa menjual di notaris kalau sampai katakan apa? Dia mengalami apa? Kerugian. Nanti kalau seandainya dia betul-betul sama sekali tidak menjaga usaha dengan baik, dijual, diambil yang menjadi hak dia. Hanya pokoknya, bukan apa? Bukan pokok dan keuntungan, karena keuntungan nggak ada. Tapi kalau seandainya ada keuntungan, dia terima keuntungan sesuai dengan saham yang diberikan. Atau kesepakatan, kita bagi separuh-separuh keuntungannya. Saya punya modal, kamu punya apa? Tapi kalau nggak ada jaminan, orang sekarang kan nakalnya luar biasa. Betul nggak? Berapa banyak ibu-ibu kumpulin uang pensiunnya, diinvestasikan atau hilang sama sekali. Mendingan saya deposito Ustaz. Jadi munculnya dorongan ke arah deposito karena ketidakjujuran umat. Jadi mesti ada jaminan. Dan sekarang betul-betul kebohongan ini sedang merajalela. Jadi ulama tersebut mengatakan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa bunga bank yang diberikan itu sebagai riba sedangkan uang kita digerogoti oleh inflasi yang lebih besar lagi. Oleh karena itu ini merupakan cara yang tidak benar untuk memajukan ekonomi tapi mengajak umat untuk bekerja sama. Ini yang tepat. Nah mudah-mudahan insya Allah kita bisa ikut serta dalam memberikan solusi buat umat. Jadi kembali saya tegaskan bahwa riba nasiah itu sebetulnya riba yang dibahas dalam Al-Quran adalah riba yang berkaitan dengan hutang, dengan tempo waktu, dan pertumbuhan bunga. Itu yang masuk dalam riba nasiah. Dan riba inilah yang diharamkan Rasul atas paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Diperintahkan untuk mengambil hanya modalnya sedangkan keuntungannya dikembalikan. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Hussein Hamzah atas penjabarannya, mudah-mudahan jadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Ikhwan akhwat pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.